Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Putri Ekayani. Saya adalah dosen program studi psikologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Bagi saya menjadi dosen adalah anugerah yang luar biasa, di mana saya bisa berpraktik, meneliti, mengabdi kepada masyarakat, dan juga menerapkan al-Islam kemuhammadiyahan di kampus kami. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah intervensi psikologi sesuai dengan bidang keilmuan saya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum, bobotnya adalah 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini diambil pada semester 4. Mata kuliah intervensi psikologi ini memberikan pengetahuan dasar dan melatih kemampuan mahasiswa dalam membentuk atau mengubah cara pandang, sikap, perilaku, individu maupun kelompok dalam menghadapi persoalan. Desain program intervensi bisa meliputi konseling, psikoterapi, pelatihan, dan juga psikoedukasi dari berbagai pendekatan sesuai dengan kode etik psikologi serta Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang berlaku di Indonesia. Sub CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan prinsip dasar intervensi psikologi. Mahasiswa mampu menganalisa kebutuhan intervensi berdasarkan asesmen psikologis di berbagai setting. Mahasiswa mampu merancang program intervensi psikologi yang kontekstual dan realistis. Mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik-teknik dasar intervensi psikologi. Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan intervensi psikologi, dan juga mahasiswa memahami konsep dasar dan ragam konseling dengan berbagai pendekatan. Bahan kajian pada mata kuliah ini terdiri dari 7 hal. Yang pertama, konsep dasar intervensi psikologi. Kemudian yang kedua, tahapan intervensi psikologi. Kemudian yang ketiga adalah riset dalam intervensi psikologi. Kemudian yang keempat, intervensi psikologi di berbagai setting. Ya, bisa di setting klinis, sosial, industri, organisasi, perkembangan, dan juga pendidikan. Kemudian konsep, prinsip, dan etika konseling. Skill yang harus dimiliki konselor, dan juga berbagai pendekatan konseling dan ragam konseling. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama tentunya modul perkuliahan kami, kemudian yang kedua itu buku psikologi intervensi yang ditulis oleh Indrawati dan Wulandari, kemudian buku Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy dari Gerard Corey ataupun terjemahannya, kemudian buku psikologi konseling yang ditulis oleh Ulfa ataupun yang ditulis oleh Latipun. Kemudian teman-teman mahasiswa juga bisa menambah referensi dari artikel-artikel maupun jurnal-jurnal yang aktual tentunya untuk menunjang pembelajaran kita. Mata kuliah ini diajarkan dalam 16 kali pertemuan, baik praktik maupun teori. Nah, tugas besar pada mata kuliah ini merupakan big project intervensi psikologi, di mana mahasiswa akan belajar untuk melakukan asesmen langsung ke lapangan untuk mencari problem psikologis yang real ada di lapangan. Kemudian, mahasiswa juga merancang program intervensi yang cocok sesuai dengan hasil asesmennya. Kemudian setelah dirancang di bawah supervisi, akan dilakukan pengimplementasian atau mereka akan mencoba melakukan intervensi psikologi tentunya di bawah supervisi dosen pengampu atau saya sendiri. Pada pertemuan ke-8 akan diadakan responsi hasil asesmen dan juga pembuatan modul intervensi. Sementara pada pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir akan diadakan responsi yang mereka akan presentasi laporan hasil pelaksanaan intervensi beserta evaluasinya. Baik, demikian sekilas gambaran untuk mata kuliah intervensi psikologi. Selanjutnya mari kita lihat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya, hari ini kita bertemu lagi untuk kelas intervensi psikologi. Ya, kita bertemu pertemuan ke-10. Nah, pada pertemuan kali ini pembahasan kita adalah mengenai skill konselor. Oke, ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar apa? Yes, konsep dan tahapan-tahapan konseling. Konseling itu apa? Oke, boleh ya, silakan. Konseling ini bisa dikatakan sebagai proses
sekali jawabannya ya. Betul. Jadi di dalam konseling ada siapa saja? Konselor. Ada siapa lagi? Konseli atau klien ya. Kemudian ada masalah pastinya ya. Masalahnya siapa nih? Masalahnya konselor atau klien? Masalahnya klien ya. Nah, topik hari ini sebenarnya cocok sekali untuk dibahas oleh kita karena teman-teman ini adalah para calon konselor. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari memberikan manfaat dan juga membawa berkah. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Nah, saya mau mereview sedikit ya perjalanan kita di kelas intervensi psikologi. Jadi pada kelas intervensi psikologi, pertemuan sebelum UTS, kalau teman-teman ingat, kita banyak mempelajari program preventif ya. Teman-teman sudah melakukan asesmen? Kemarin sudah kita bahas modul intervensinya? Program-programnya banyaknya seperti ini ya, pelatihan, penyuluhan ya. Nah, kali ini berbeda. Kalau kemarin teman-teman akan melihat orang-orang yang normal, sekarang kita akan melihat orang-orang yang punya problem atau bermasalah. Jadi masuknya ke sini, ya. Intervensinya berupa konseling, teman-teman lihat. Yang akan kita pelajari pada pertemuan setelah UTS ini. Capaian pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini, yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan peran dan tugas konselor. Kemudian, teman-teman mampu menjelaskan keterampilan dasar dalam konseling. Ada attending behavior, active listening, empathy, paraphrasing, refleksi, dan lain sebagainya. Kemudian, teman-teman juga mampu mempraktikkan keterampilan dasar konseling. Ya, nanti kita akan ada simulasi konseling ya. Jadi saya harap teman-teman akan berpartisipasi aktif dalam role play-nya nanti. Kemudian teman-teman juga diharapkan untuk memberikan umpan balik ya, ngasih feedback terhadap proses konseling yang sudah teman-teman jalani. Kita masuk ke peran konselor. Nah, peran konselor itu untuk apa saja? Ternyata peran konselor itu ada banyak. Nah, ini dia peran-peran dari konselor, gitu ya. Kurang lebih dirangkum jadi 5. Yang pertama itu sebagai fasilitator perubahan. Jadi ada perubahan yang dialami oleh kami. Biasanya untuk pengembangan diri dan konselor yang akan menjadi fasilitator. Yang kedua, memberi dukungan emosional. Nah, ini tentu saja ya, terutama ketika klien-klien yang datang itu yang memiliki permasalahan emosional yang hebat dan mereka butuh untuk divalidasi, datang untuk diberi dukungan dan lain sebagainya. Kemudian sebagai mediator atau penengah. Jadi bukan hanya teman-teman menangani satu klien saja, kalian teman-teman perlu menjadi mediator dari klien, kemudian problemnya dengan keluarga atau problemnya dengan pasangannya atau siapapun itu yang memiliki masalah. Jadi sebagai mediator. Kemudian psikoedukator. Nah, ini mulai dari sekarang sebenarnya teman-teman sudah bisa ya menjadi psikoedukator. Memberikan pemahaman, edukasi, apalagi pengetahuan tentang apa? Apa yang dialami, tentang perubahan yang dia lalui, terkait dengan kondisi psikologis, ya, psikoedukator. Yang pertama terkait dengan membangun rapport. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita pelajari skill konselor. Berikutnya ini ada beberapa tugas konselor ya, membangun hubungan yang penuh kepercayaan supaya klien bisa terbuka ke konselor, gitu ya. Jadi tugas konselor untuk membangun hubungan yang hangat itu. Nah, bayangkan, misalnya teman-teman jadi konselor, teman-teman buka benteng datang masuk ke ruang konseling. Kira-kira kliennya beranggapan seperti apa? jadi nggak punya cerita, jadi juga males ya. Nah, gitu. Kemudian melakukan asesmen terhadap masalah ya. Jadi masalahnya seperti apa kita coba cek. Kita perlu membuat dokumentasi dan laporan. Oke, baik, silakan.
supaya rapi ya, tertata. Kemudian juga melakukan rujukan kalau diperlukan. Nah, ini adalah tanggung jawab konselor ya, perbedaannya. Kalau di awal itu yang paling memegang tanggung jawab tinggi siapa? Konselor. Kemudian semakin akhir siapa yang paling bertanggung jawab? Klien atau konsuli ya. Karena perubahan itu akan terjadi ketika keduanya berkolaborasi ya. Jadi awal mungkin masih bingung kliennya. Nah, kemudian nih semakin berjalannya proses konseling, akhirnya kliennya jadi punya tanggung jawab yang besar karena pemecahan masalah datang dari siapa? Dari klien. Ya, oke. Yap, kita masuk ya skill konselor. Jadi skill konselor ini sebenarnya keterampilan tentunya ya, keterampilan interpersonal, keterampilan teknis yang digunakan untuk membangun hubungan yang efektif dengan klien selama proses konseling. Jadi ada 4 skill dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama terkait dengan attending behavior. Attending behavior itu berarti memberikan perhatian penuh, attend, hadir, ya, kepada klien dan juga menunjukkan empati, menghargai. Jadi teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman itu care sama klien. Kemudian yang kedua, active listening. Nah, siapa di sini yang kalau curhat biasanya sambil mikir ngapa-ngapain? Aduh, habis ini aku jawab apa ya? Aduh, habis ini gimana ya? Di active listening kita tidak fokus pada solusi. Dimana kita itu hadir mendengarkan secara aktif, ya. Mendengarkan secara aktif itu berarti kita fokusnya bukan ke apa yang akan saya katakan setelah ini, tapi ke apa yang dikatakan oleh klien secara keseluruhan gitu ya. Jadi benar-benar mendengarkan isinya dan perasaan yang diungkapkan oleh klien seutuhnya, tanpa itu, tanpa gabung. Boleh nggak Bu kita kayak ngomong-ngomong gitu? Ya boleh, itu nanti ada di skill lainnya. Oke. Yang ketiga itu do paraphrasing ya. Parafrase. Parafrase ini adalah menyampaikan kembali inti dari pembicaraan yang diungkapkan oleh klien. Kemudian refleksi isi dan juga refleksi perasaan. Ya, ini berarti kita mengungkapkan kembali apa sih yang dirasakan oleh klien. Kita bahas satu-satu. Yang pertama attending behavior. Saya mau satu volunteer untuk maju ke depan, boleh mencontohkan bagaimana kondisi kita untuk attend. Silakan. Silakan. Lihat maju ke depan. Attending behavior itu ada 3, ya, 3 gesture. Ada natural gesture, ada verbal gesture, dan juga ada kontak mata. Yang pertama, natural gesture. Duduknya condong ke depan. Condong ke depan. Oke, seperti ini. Coba kalau Irfan duduk seperti biasa gimana? Nyaman ya? Nyaman nggak dengan konselor yang seperti itu? Oke, baik. Wajahnya responsif, tatapan tangan, ya. Nah, kemudian verbal gesture juga perlu diperhatikan, ya. Jadi terfokus pusat pada klien, kemudian mendengarkan, memahami apa yang klien ungkapkan, apa yang dirasakan kalau konselornya seperti ini. Oke, Kayak dijudge gitu Bu. kayak dijudge. Oke, baik. Siapa lagi? Ya, Hanifah mungkin Mungkin kayak merasa disepelekan Bu. merasa disepelekan. Oke, terima kasih Yovan. Boleh kembali? Ya, itu dia ya. Attending behavior berarti teman-teman hadir penuh. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Sekarang active listening. Nah, active listening ini kurang lebih ada 5 poin besar ya. Yang pertama memberikan respon minimal, yang kedua itu suaranya, kemudian yang ketiga memperhatikan perilaku nonverbal, kemudian sikap diam itu boleh ya. Kemudian permintaan singkat untuk melanjutkan. Jadi misalnya nih, ketika teman-teman sedang mendengarkan, nah kita fokusnya adalah ke apa yang dikatakan. Responnya minimal saja.
Jadi lebih banyak mendengarkan gitu. Boleh nggak Bu ditanggepin? Boleh. Angguk-angguk gitu. Oh gitu. Seperti itu boleh. Kemudian suaranya jelas. Nah ini penting. Ada yang suka ngomong ada? Ya? Nah, yang seperti itu nyaman nggak didengar? Jadi harus jelas intonasinya, nadanya gitu ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi menyamankan gitu ya. Kemudian volumenya juga jangan terlalu kecil. Nah, coba konselornya ngomongnya gini. Iya jadi gimana? Supaya konseling nanti konsulinya tinggal jawab Oke. Kemudian perilaku nonverbal ya. Nonverbal itu apa? Ya, yang tidak diungkapkan secara verbal ya. Kita sudah belajar di semester lalu terkait perilaku nonverbal yang bisa diobservasi. Nah, ini diterapkan ke diri sendiri. Mengatur ekspresi wajah gitu ya. Jangan sampai teman-teman katakanlah sedang konseling, tiba-tiba bete ya. Nah, jadi bete juga nanti kliennya ya. Kemudian juga perlu kontak mata gitu ya. Kemudian sikap diam, boleh? Boleh. Pada waktu yang tepat. Namanya kira-kira diam boleh kapan ya? Pada saat kliennya sudah menangis, menunjukkan emosinya, kita butuh diam. Oke, good ya. Jadi jawabannya bagus sekali. Pada saat klien menangis, saat klien mengungkapkan emosi, itu kita bisa diam. Emang boleh diam-diaman? Boleh. Kondisinya tenang, tapi untuk membiarkan klien mengembalikan lagi perasaannya siap untuk melanjutkan konseling. Katakanlah 3-5 menit belum ada respon dari klien, boleh kita yang mulai dulu. Apakah bisa kita lanjutkan? Seperti itu. Kemudian parafrase. Nah ini do and done dalam parafrase ya. Yang pertama, mendengarkan pesan utama yang disampaikan klien. Harus tuh ya. Kemudian menyatakan kembali. Nah, ini poin parafrasenya di sini. Menyatakan kembali ringkasan dari keseluruhan yang diungkapkan oleh klien. Kemudian amati. Amati pertanda atau minta respon dari klien apakah parafrase saya benar atau tidak. Gitu ya. Lalu yang tidak boleh dilakukan. Oke, yang tidak boleh, ini yang pertama, kita menganalisis interpretasi, pertimbangkan nilai terhadap pesan dari klien. Itu tidak boleh. Kita benar-benar menerima saja, kemudian kita parafrase. Gitu. Kemudian hanya merespon bagian kecil, itu tidak boleh, karena kita harus merespon keseluruhan cerita klien atau pesan klien. Kemudian menggunakan kata-kata teknis yang tidak dimengerti klien. Nah ini hati-hati ya, yang suka ngomongnya pakai bahasa-bahasa yang kekinian gitu ya, yang anak jaksel-jaksel. Nah, itu lebih baik dihindari dalam sesi konseling. Begitu. Baik, sekarang saya minta teman-teman mencoba parafrase. Yang pertama, ada klien, saya bertengkar dengan anak saya, suami saya mendiamkan saya. Di tempat kerja, atasan saya selalu memancing masalah dengan saya. Yang lebih parah lagi, saya pun memiliki masalah dengan kedua orang tua saya. Kira-kira sebagai konselor, bagaimana cara parafrase yang tepat? Bu, dari mungkin kita bisa mengatakan sepertinya ibu punya masalah ya dengan orang lain, karena di sini kita melihat bahwasanya dia memiliki masalah dengan suaminya, dia memiliki masalah dengan kerja atasannya, dan juga masalah dengan orang tuanya. Jadi kita bisa langsung menyimpulkan bahwasanya sepertinya ibu atau bapak memiliki masalah dengan orang lain ya. Oke, jawaban yang tepat sekali. Give applause untuk Lisa. Contoh yang kedua, ya. Ada klien bilang, anak perempuan saya adalah gadis yang sangat menarik. Dia cantik dan ceria.
Gaya berpakaiannya bagus dan pembawaannya menyenangkan. Dia suka tersenyum dan terlihat sangat bahagia. Nah, kira-kira parafrase apa yang cocok dikatakan konselor? Baik, Marsha. Bisa kita katakan baik ibu, dari cerita yang ibu ceritakan, anak ibu memiliki banyak kelebihan ya. Oke, jawaban yang bagus sekali. Ya, betul ya. Jadi, oh iya, anak ibu punya banyak kelebihan ya, seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Sekarang kita akan melanjutkan ya yang terakhir terkait dengan refleksi. Nah, refleksi isi dan perasaan ya. Jadi beda sama di parafrase. Kalau parafrase apa yang kita ungkapkan? Kesimpulan dari Inti pembicaraan. Kalau refleksi isi dan perasaan, yang kita sampaikan ulang adalah emosi, ya perasaannya, apa yang dirasakan itu kita sampaikan ulang. Contohnya, ada klien bilang, saya merasa konselornya bisa bilang, kamu kecewa ya karena hasilnya nggak sesuai harapan. Nah, padahal dia ada ngungkapin kecewa nggak? Enggak. Tapi konselornya bilang, kamu kecewa ya. Setelah ini kita juga harus lihat nih, oh klien iya nggak ya, kemudian klien kata bilang, iya kecewa banget, kecewa berat, seperti itu. Tapi kalau enggak, misalnya enggak saya nggak kecewa, oh iya lalu apa yang dirasakan? Nah, boleh kita langsung tanyakan juga seperti itu. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Ada klien bilang, saya dapat pekerjaan baru akhir-akhir ini. Pekerjaan ini berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Pimpinannya baik sekali. Saya diberi tempat kerja yang baik. Intinya suasana keseluruhan perusahaan itu positif. Saya hampir nggak percaya saya bisa begitu beruntung mendapatkannya. Kira-kira refleksi perasaannya seperti apa? bisa dikatakan, sepertinya ibu merasa sangat senang ya akhir-akhir ini karena mendapatkan pekerjaan yang baru. Ya, jawaban yang bagus sekali. Give applause untuk Anita. Betul, ya. Siapa di sini yang merasa ini punya perasaan berbeda selain senang? Nyaman, apalagi puas, kemudian bangga. Betul. Itu semua boleh ya, karena ketika dapat pekerjaan seperti ini bisa kita bilang dia senang, dia bangga, dia puas, gitu ya. Keterampilan Rogerian ini melingkupi keseluruhannya. Sebagai konselor kita perlu untuk memiliki keterampilan Rogerian, yaitu mendengarkan, menggunakan respon yang minimal, ekspresinya penyemangat, refleksi isi dan perasaan. Oke, nah sekarang pertanyaan saya, kenapa sih kita perlu menerapkan empati dalam melakukan konseling? Kita paham terhadap kondisi klien seperti apa. Ada kita paham kondisi klien seperti apa? Ada lagi yang menjadi pendapatnya? Agar pasien merasa nyaman dengan apa yang kita katakan atau kita solusikan. Oke, agar kalian merasa nyaman ya. Kita juga bisa memahami keseluruhan gitu ya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan melakukan role play ya. Sekarang silakan teman-teman berkumpul 3 orang. 1 orang akan menjadi klien, 1 orang akan menjadi konselor, dan 1 orang akan menjadi observer ya. Dan nanti kalian switching. Yang klien mungkin jadi konselor, kemudian nanti observernya jadi klien, dan sekarang boleh berkumpul bertiga. Berkelompok semua ya, ada 5 kelompok di sini. Saya akan membagikan lembar observasi untuk role play konseling ini. Silakan nanti teman-teman amati keterampilan yang sudah jadi konselor dan diberikan nama ya, siapa kliennya, siapa konselornya. Nanti teman-teman perlu mengamati keterampilannya. Kemudian contoh kalimat-kalimat yang teman-teman rasa ini menunjukkan skill yang bagus, dan juga bagaimana teman-teman akan mengevaluasi ya konseling yang terjadi di situasi. Oke, baiklah. Sekarang saya akan beri waktu 5 menit ya. Silakan teman-teman mulai konseling.
Sebelumnya terima kasih Mbak Sabrina sudah datang ke sini untuk konseling. Sebelumnya Mbak boleh ceritakan kenapa Mbak Saya cukup kesal akhir-akhir ini. Bisa dibilang kurang mendukung saya dengan apa yang saya lakukan. Gimana tadi rasanya setelah melakukan konseling, melakukan role play? Asik ya? Jadi sudah merasakan sebagai klien? Sudah sebagai konselor? Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau memberikan insight? Apa yang tadi dirasakan ketika menjadi konselor? Oke, dari Sabrina, silakan. Tadi yang saya rasakan tuh saya ikut merasakan empati dari kliennya. Saya juga merasa deg-degan, takut melakukan kesalahan. Ya, oke, thank you Sabrina. Ada deg-degannya. Di sini ada yang perasaan sama kayak Sabrina? Deg-degan? Siapa aja yang deg-degan? Oke, wah, deg-degan semua ya. It's okay. Tandanya kalau teman-teman deg-degan berarti kan ada rasa cemas ya. Jadi tadinya teman-teman serius untuk mempelajari hal ini. Ada tugas ya. Ini teman-teman silakan tuliskan pengalaman role play teman-teman dalam satu halaman dan kemudian nanti diupload di Siakan. Yang akan saya nilai itu adalah kejujuran dari teman-teman ya. Jadi bukan performanya seperti apa, tapi lebih kepada teman-teman menganalisa kira-kira yang kurang dari saya apa, yang perlu saya tingkatkan lagi apa, yang sudah saya miliki skillnya apa, dan lain sebagainya. Begitu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu, Oke, Elvira. Ibu mau tanya kalau misalnya kita melakukan sesi konseling itu ada sesi istirahatnya nggak Bu? Ada waktu istirahatnya nggak kira-kira Bu? Seperti itu Bu. Oke, thank you Elvira. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Boleh nggak ya kita istirahat di sesi konseling? Nah, jawabannya adalah tidak boleh ya. Jadi kita harus menyelesaikan sesi konseling secara utuh ya. Atau kita beri jeda, boleh kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, baik, terima kasih. Terakhir dari saya, teman-teman fokus ke tujuan teman-teman akan menjadi konselor dan terus berusaha belajar untuk menjadi konselor yang lebih baik setiap harinya. Itu teman-teman sudah hebat banget. Give applause untuk kita semua. Ya. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini ya teman-teman atas partisipasi aktifnya. Saya harap apa yang teman-teman dapatkan hari ini menjadi bekal teman-teman ketika menjadi konselor nantinya. Cukup sekian pertemuan hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi pekan depan hingga akhir semester kita akan membahas terkait dengan berbagai pendekatan dalam konseling dan juga ragam konseling. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita telah pelajari memberikan manfaat dan juga membawa dampak yang besar. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah intervensi psikologi beserta cuplikan video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.